Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Mandua Magelang, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Juri, dan tak lupa kepada teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan matahari yang tak pernah padam, yang telah menciptakan samudra yang sangat dalam, dan yang menjadikan manusia sebagai khalifatul alam. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dan yang berkorban jiwa dan raga demi agama. Hai teman-teman, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Wahidatul Arifah dari kelas 11 IPS 3, asal sekolah Mandua Magelang. Berdirinya saya di sini mengikuti ajang lomba Dai yang diselenggarakan oleh MAPSI 2020 dengan tema Cara Nabi Menjaga Lingkungan. Jadi, sejak zaman dahulu Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada para sahabat dan para umatnya untuk cinta kebersihan lingkungan. Cara Nabi Muhammad yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan. Teman-teman tahu nggak apa itu kebersihan lingkungan? Kebersihan lingkungan merupakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut atau tempat tersebut terhindar dari yang namanya sampah, kotoran, debu, dan bau. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi muslim, ciptakanlah sejak dini cinta kebersihan lingkungan. Ada potongan surat yaitu yang menjelaskan tentang seseorang yang cinta dengan kebersihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hananan min ladunka wa zakatan wa kana taqiyya, yang artinya dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dan dosa, dan ialah adalah seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 13. Jadi dijelaskan pada potongan ini bahwa ketika kita cinta dengan kebersihan, maka kita merupakan seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Cara Nabi menjaga lingkungan yang kedua yaitu melarang duduk-duduk di jalan dan menghilangkan segala bahaya di jalan. Ada percakapan seorang sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada seorang sahabat ketika sahabat sedang berjalan, janganlah kau duduk-duduk dan mengobrol di jalan, wahai sahabat. Sahabat itu menjawab, bagaimana ketika terpaksa duduk dan mengobrol di jalan? Nabi Muhammad pun menjawab, tunaikanlah hak jalan. Apa hak jalan, wahai Rasulullah? Hak jalan yaitu menundukkan pandangan mata, menjawab salam, amal ma'ruf dan nahi munkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, ketika kita memang terpaksa duduk dan ngobrol di jalan, maka tunaikanlah hak jalan, yaitu sebisa mungkin dan harus kita menjaga pandangan mata kita untuk melihat hal-hal yang buruk. Dan ketika kita ada di jalan melihat seorang teman ataupun seseorang yang kita kenal, maka berilah salam dan jawablah salam. Amal ma'ruf dan nahi munkar yaitu jalankanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah larangannya. Dan yang ketiga yaitu
melarang pencemaran lingkungan. Ada hadis mengatakan, jauhilah 3 perkara yang terlaknat, yaitu yang pertama, membuang kotoran di sumber air, di jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Jadi diterangkan bahwa kita tidak boleh membuang sampah atau kotoran di sumber air. Contohnya membuang sampah di sumber air, maka sumber air tersebut atau sungai tersebut akan menghasilkan atau banyak zat-zat kimia yang terkandung dalam sungai tersebut. Padahal sungai tersebut menjadi habitat ikan-ikan kecil atau hewan yang ada di sumber air. Jika air itu mengandung zat-zat kimia, maka hilanglah habitat bagi ikan-ikan kecil tersebut dan ikan tersebut akan punah. Dan ketika kita membuang sampah di jalan, maka lingkungan tersebut akan terlihat kumuh. Dan ketika lingkungan atau jalan tersebut kumuh, maka sudah pasti jadi sarang nyamuk, sarang bakteri. Nah, oleh maka dari itu kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan ketika lingkungan itu bersih, maka yang namanya kuman tidak akan bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut. Dan ketika kita membuang sampah di bawah naungan pohon, maka pohon tersebut tidak akan subur. Karena apa? Ketika kita selalu membuang sampah di bawah pohon tersebut, kandungan zat hara dalam tanah tersebut akan berkurang. Karena apa? Terurainya sampah, yaitu terutama sampah plastik, yaitu 1000 tahun. Oleh maka dari itu, kita harus bisa dan harus bijak membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat yaitu menghidupkan tanah yang mati. Jadi ada Rasulullah SAW berkata, qala Rasulullah SAW, man ahya ardan maitatan fahiya. Maka barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Jadi ketika ada tanah yang mati, yaitu teman-teman tahu nggak tanah yang mati itu apa? Tanah yang mati yaitu tanah yang tidak diproduksi atau tidak diambil manfaatnya. Seperti kalau kita mempunyai ladang tanah yang kosong, maka sebaiknya kita pergunakan tanah tersebut untuk perladangan, persawahan, atau perkebunan, dan kita bisa menanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan padi. Oleh maka dari itu, itulah yang dinamakan menghidupkan tanah yang mati. Lahan yang kosong tidak berguna, kita cari dan kita ambil manfaatnya. Nah, itu yang dinamakan tanah yang mati untuk dihidupkan. Dan dulu ketika ada tanah yang kosong dan ada seorang yang menghidupkan, maka tanah itu akan menjadi milik orang yang menghidupkan tanah tersebut. Nah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan tentang cara Nabi menjaga lingkungan. Dan teman-teman harus tahu, di bumi kita ini, bahkan di negara kita sedang melalui yang namanya pandemi COVID-19. Maka apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk kita menanggulangi pandemi COVID-19. Dan kita ambil hibahnya saja teman-teman. Dengan adanya pandemi ini, kita harus lebih giat beribadah, khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyaklah bersolawat. Dan ada solawat yang namanya solawat tubir qulub, yaitu solawat di mana ketika kita sedang sakit, kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat tersebut. Dan insya Allah solawat ini bisa menghindarkan kita dari segala bahaya dan penyakit. Kalau menurut bahasa Jawa itu sebagai solawat tolak bala. Mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati
sholawat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengabulkan doa-doa kita, harapan kita agar pandemi ini bisa berakhir. Mulai detik ini, mulai hari ini, dan kita bisa melakukan aktivitas seperti dulu kala. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan ingatlah pesan-pesan saya bahwa kebersihan itu penting dan kita harus menanamkan kebersihan mulai sejak dini. Mungkin cukup ini apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya apabila ada tutur kata atau keluh saya yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.